Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tolong Rehan pimpin doanya. Semua siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semuanya. Sebelum kita belajar, Nak, tolong perhatikan di bawah di lingkungan sekitarnya, di tempat meja kursinya, apakah ada sampah? Kalau ada sampah silakan masukkan ke tong sampah ya. Silakan masukkan ke tong sampah, guys. Baik, yang tidak hadir hari ini siapa? Ada beberapa orang ini melihat, ada beberapa orang yang tidak hadir. Caca sama ya. Oh, Caca, kemana Caca? Caca katanya 100 hari mamanya. Oh, Caca 100 hari mamanya. Oh iya ya. Oh, mudah-mudahan acaranya lancar. Siapa lagi, Nak? Aidil juga tidak hadir hari ini. Terus Fajar. Oh, Adit. Ada 4 orang yang tidak hadir hari ini ya. Oh iya. 4 orang yang tidak hadir hari ini mengikuti pembelajaran. Nah, baik. Sebelum kita mulai belajar, kita refreshing sedikit dulu, ya. Bisa? 1, 2, 3, semangat, Nak. Ayo semangat. 1, 2, 3. Take fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisakah fokus hari ini? Bisa. Bisa, insya Allah. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, masih ingatkah materi kemarin? Tentang apa materi kita, pembelajaran kita? Organisasi regional dan global. Nah, organisasi regional dan global, masih ingatkah apa itu organisasinya? Apa saja? NATO. Apa lagi? Siato. Apa lagi? APEC, OPEC. Ya, banyak lagi ya yang termasuk organisasi regional dan global. Kalau dia regional, cakupannya terbatas. Kalau dia global, cakupannya luas, sudah mendunia. Baik, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran program basic learning dengan metode group investigation. Peserta didik mampu mengevaluasi peristiwa kontemporer dunia tentang runtuhnya Vietnam Selatan dan berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan, serta mampu menyajikan hasil diskusi dalam bentuk laporan tertulis dan atau media lainnya dengan mengembangkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, serta memiliki sikap responsif, proaktif, dan juga mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, itu dia. Kemudian, ini cakupan materi kita hari ini. Materi kita cakupannya yaitu tentang runtuhnya Vietnam Selatan, berakhirnya apartheid di Afrika Selatan dengan indikatornya yang sudah terpampang tersebut. Kemudian, penilaian. Nah, dalam proses pembelajaran, apa penilaian yang akan kita terapkan pada kegiatan hari ini? Yang pertama, penilaian sikap. Ananda akan bisa menunjukkan sikap aktif dan bekerja sama. Tekniknya adalah non-teks dan bentuknya adalah observasi, dan Umi sudah sediakan di lembaran observasinya. Kemudian instrumennya dan jurnal pengamatannya sudah disiapkan. Kemudian penilaian pengetahuan, mengerjakan soal yang diberikan. Nanti Ananda ada beberapa soal yang diberikan dan silakan Anda jawab. Bentuknya adalah tertulis dan uraian.
instrumennya adalah terampil. Nanti ada juga belangko penilaian yang disediakan. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini teknik adalah performance. Jadi bagaimana Ananda individu nanti mengekspresikan keterampilan Anda masing-masing. Nah, bentuknya adalah diskusi dan presentasi. Nah, instrumennya juga terampil dan sudah disediakan di sini. Paham nak? Mengerti? Nah, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan Anda perhatikan video berikut ini. Perang Vietnam pada tahun 1955 terjadi karena dua perbedaan ideologi negara. Vietnam Utara menganut paham komunis yang didukung oleh negara Rusia dan negara China, sedangkan Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Namun ajaibnya keterlibatan Amerika Serikat yang menempatkan 1,5 juta tentaranya berhasil dikalahkan dengan mudah oleh tentara Vietnam. Lanjut video berikutnya. Amati ya nak ya. Kita lanjut video berikutnya tentang ini. 5 Desember 2013, planet Afrika terasa mendung. Duka menyelimuti masyarakat Afrika Selatan dan seluruh warga dunia atas meninggalnya Nelson Mandela, pejuang kemanusiaan dan persamaan hak sipil. Tokoh yang seringkali memakai batik dalam pertemuan internasional ini akan selalu dikenang dengan keberaniannya melawan dan menghapuskan diskriminasi rasial yang dikenal dengan politik apartheid. Sekarang kami masuk kepada pertanyaan pemantik ya. Kedua ideologi yang berbeda yang menyebabkan terjadinya perang Vietnam tersebut. Ideologi apa tadi? Komunis. Ya. Komunis sama ya. Kemudian siapa tokoh yang Anda perhatikan di gambar tadi? Siapa tokohnya? Nelson Mandela. Ya, Nelson Mandela. Nah, kemudian apa yang membuat bangsa Eropa ingin menguasai wilayah Afrika Selatan? Oh iya, karena Afrika Selatan itu merupakan wilayah yang kaya dan subur. Dia banyak menghasilkan emas. Dah, paham kan? Nah, sekarang perhatikan. Proses pembelajaran kita hari ini yaitu memakai metode group investigation. Ya, Anda akan melalui 6 tahap dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, mengidentifikasi topik dan mengatur murid ke dalam kelompok. Anda masuk ke kelompok. Yang kedua, merencanakan tugas. Yang ketiga, melaksanakan investigasi. Anda akan menyelidiki nanti materi-materi tentang yang pembahasan kita hari ini yang sudah Anda pilih. Kemudian yang keempat, menyiapkan laporan akhir. Yang kelima, mempresentasikan laporan. Yang keenam, nanti baru tahap evaluasi. Paham? Nah, jadi baru nanti kesimpulan dan penutup. Nah, silakan untuk sekarang kita berada di tahap 1. Ananda masuk ke dalam kelompoknya masing-masing yang sudah Umi tentukan. Silakan. Dalam hitungan 3, 1, 2. Saudara, sekarang Ananda sudah memiliki kertas kosong tadi kan? Sudah memiliki kertas kosong. Perhatikan materi kita. Ini tadi Umi sudah lihatkan cakupan materi kita ada 2. Sekarang tulis di kertas kosongnya materi apa yang Anda sukai, yang akan Anda investigasi. Dikasih waktu 1 menit. Silakan tulis. Tulis di kertas putih tadi. Kelompok ini udah ada kertasnya. Mana? Ya, udah selesai. Sekarang semua kelompok naikkan kertas yang sudah ditulis apa yang dipilih.
Vietnam Selatan. Kelompok 3, Apartheid di Afrika Selatan. apartheid. Kelompok 4, Runtuhnya Vietnam Selatan. runtuhnya Vietnam Selatan. Kelompok 5, Apartheid. Di Afrika Selatan. apartheid di Afrika Selatan. Dan anak-anak semua, Anda sudah memilih materi yang Anda suka. Jadi, tugas berikutnya adalah langkah kedua. Kita berada di langkah kedua. Ini, merencanakan tugas yang akan dibahas. Nah, tadi udah ada beberapa indikator. Silakan Anda kerjakan di LKPD. Ini LKPD yang dibagikan. Lihat instruksi pekerjaan Ananda untuk menginvestigasi di dalam LKPD. Ya, perhatikan nanti siklus kerjanya di LKPD sesuai dengan materi yang sudah dipilih. Udah semuanya dapat? Udah semuanya dapat? Ayo, sekarang perhatikan tadi cakupan materi kita. Ini sesuai dengan materi yang sudah Anda pilih. Nah, rutenya Vietnam Selatan, kita akan menginvestigasi awal berdirinya Vietnam, kemudian runtuhnya Vietnam Selatan, kemudian apartheid. Anda harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang latar belakang munculnya apartheid, kemudian pemberlakuan apartheid di Afrika Selatan, kemudian reaksi atau perlawanan rakyat terhadap apartheid, kemudian berakhirnya apartheid di Afrika Selatan. Nah, silakan bekerja mulai dari sekarang. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, silakan tuliskan di LKPD-nya. Anda boleh buka HP-nya dan buka link yang sudah Uni kirimkan. Link materi yang sudah Uni kirimkan, silakan dibuka link tersebut dan dibaca, kemudian investigasi informasi dari situ. Dan juga boleh buka buku sumber yang sudah ada di meja Anda masing-masing. Silakan bagi pekerjaan kesepakatan Ananda dengan teman untuk bisa menginvestigasi materi yang sudah Ananda pilih. Ya. Semuanya dapat cari informasi. Jadi ada di situ. Itu yang harus kita. Udah selesai? Udah selesai? Kelompok berapa yang udah selesai? Kelompok 1 itu kelompok berapa? 2. Udah semuanya udah selesai? Belum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membaca. Dah ya? Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang apartheid di Afrika Selatan yang akan dibacakan oleh Nurul. Latar belakang munculnya apartheid yaitu politik apartheid dirancang oleh Hendrik. Silakan Rehan. Apa peran Kenalkan. Kenalkan, nama saya Raisa Rizky Sutra. Saya dari kelompok 5. Pertanyaan dari Rehan adalah, apa peran penting dari Nelson Mandela bagi rakyat Afrika Selatan? Terima kasih Rehan atas pertanyaannya. Beri kami waktu untuk menjawabnya. Baiklah, dari teman-teman ada yang bertanya lagi atau menanggapi? Ada yang mau menambahkan materinya atau silakan Novel. Kenalkan namanya ya. Kenalkan, nama saya Noval. Bahwa saya ingin menambahkan materi tentang apartheid. Apartheid sendiri berarti terpisah. Dan apartheid adalah legalisasi hukum terhadap ras kulit hitam di Afrika Selatan.
yang dimana dalam hal ini orang berkulit putih mendapatkan hak istimewa. Orang kulit putih di Afrika Selatan pada awalnya muncul pada tahun 1652, yang dimana pada saat itu bangsa Belanda sampai di Tanjung Harapan yang kita kenal dengan Cape Town. Dan orang Belanda ini memanfaatkan VOC dalam mengirimkan budak dari Malaysia dan negara-negara Asia lainnya ke Afrika Selatan. Orang Belanda yang bermukim di Afrika Selatan dikenal dengan kaum Boer. Setelah pada tahun 1795 emas ditemukan di tanah persukuan, yang dimana membuat Inggris ingin menguasai kembali tanah persukuan yang ada di Afrika Selatan, sehingga terjadilah perang Anglo-Boer I dan perang Anglo-Boer II. Dalam perang tersebut, kaum Boer kalah dan menandatangani perjanjian perdamaian yang dimana isinya membuat Inggris menghilangkan perbudakan di Afrika Selatan. Dan kemudian setelah adanya negosiasi dengan Jenderal kaum Boer dan pihak Inggris, pada tahun 1910 Afrika Selatan memperoleh status dominion dalam kerajaan Inggris. Dan kaum Boer juga mengesahkan beberapa undang-undang yang membuat orang kulit putih dan hitam memiliki hak dan ketentuan yang berbeda. Sekian dari saya. Baik teman-teman, atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah jawab apa? Tadi tampilan dari kelompok 1 tentang politik apartheid. Nah, politik apartheid itu adalah politik pemisahan ras antara kulit putih dengan kulit hitam. Di Afrika Selatan itu diterapkan politik apartheid dan dilegalkan. Nah, mereka kehidupan masyarakat yang ada di sana itu di kotak-kotak, ya, dibagi-bagi. Jadi mereka-mereka yang kulit hitam ini merasa diskriminasi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua yang aktif, yang kreatif, yang praktik akan nanti langsung masuk buku nilai rupiah. Makanya Anda semuanya menyimak dengan baik dan terlibat. Silakan kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang runtuhnya Vietnam Selatan yang akan dibacakan oleh Fatia. Runtuhnya Vietnam Selatan. Buatkan suaranya ya. Awal berdirinya Vietnam Selatan adalah ketika Prancis berusaha di negara-negara boneka di kawasan Indochina di akhir perang pada Dunia Kedua. Dengan hadirnya Vietnam Selatan, otomatis membuat Vietnam terpecah. Peperangan ini terjadi di Vietnam Selatan merupakan peperangan kepentingan blok Barat dan blok Timur. Hal itu membuat Ho Chi Minh sangat marah karena ia menginginkan Vietnam menjadi negara yang utuh. Kemudian terjadilah perang Indochina I pada tahun 1946 sampai 1954 antara Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan didukung oleh Prancis. Sebenarnya perang Vietnam ini sudah hampir berakhir pada bulan April 1975. Namun, pada 18 April 1975, Vietnam Utara kembali mengenakan wilayah Vietnam Selatan. Dan wilayah yang diluju adalah Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Masyarakat Vietnam Selatan pun panik dan mulai mengungsi ke wilayah Amerika Serikat. Baiklah, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Baiklah, Noval, silakan. Saya ingin menambahkan materi perang yang terjadi di Vietnam Utara dan Selatan juga dikarenakan adanya perbedaan dua ideologi, yaitu ideologi komunisme dan liberalisme. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Noval. Baiklah, ada yang masih menanggapi? Kelompok lain? Dari kelompok lain.
Mana lagi runtuhnya Vietnam Selatan yang bahas? Saya ingin menambahkan lagi penyebab utama runtuhnya dari Vietnam Selatan itu karena di Vietnam Selatan sendiri rakyatnya tidak mendukung. Jadi rakyat Vietnam Selatan lebih mendukung pihak Vietnam Utara yang akhirnya membuat pihak Vietnam Selatan kewalahan dan Amerika pun kehilangan banyak pasukannya. Sehingga Vietnam Selatan akhirnya dihancurkan. Baiklah, terima kasih Noval. Ada lagi? Apakah Oke, masih ada yang kelompok ingin satu. menanggapi? Saya ingin menanggapi kelompok 2. Orang kuatkan suaranya ya. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh mendapat pengakuan dari Rusia dan Tiongkok pada tanggal 31 Januari 1950. Kemudian Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dai juga mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Inggris. Vietnam Utara menganut ideologi komunis dan Vietnam Selatan menganut ideologi liberal. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Salsa. Apakah masih ada yang ingin menanggapi? Enggak, kalian kelompok apa? Baiklah, saya akan menambahkan materi dari kelompok 2, yaitu dampak terbesar dari Perang Vietnam terlihat dari banyaknya jumlah korban yang jatuh. Amerika Serikat menghabiskan dana sebesar 2 miliar 200 miliar dolar untuk membiayai perang ini, tetapi berakhir dengan kekalahan. Dampak dari Perang Vietnam bagi kondisi politik dan perkembangan ideologi di kawasan Asia Tenggara adalah menangnya ideologi komunisme di berbagai negara di kawasan Indochina, seperti Kamboja dan Laos. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Baiklah, terima kasih kepada Windy. Mungkin akan dibuka sesi pertanyaan kepada teman-teman. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Silakan sesi pertanyaan. Dia punya tanya. Sesi pertanyaan silakan. Salsa. Terus pertanyaannya? Ya. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, alasan Amerika Serikat mendukung Ngo Diem dari Vietnam, Ngo Diem dari Vietnam Selatan. Alasan Amerika mendukung Vietnam Selatan. Selanjutnya, Alfi. Kenalkan, nama saya Alfika Ahmad. Saya akan memberikan pertanyaan, bagaimana pasukan Vietnam Utara melancarkan operasi serangan Tet? Oke, slogan. Oke, Saigon. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari Salsa yang akan dibacakan oleh Fatia. Pertanyaannya, alasan Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan yaitu ketika Vietnam Utara mengumumkan bahwa negara mereka akan berkarakter komunis, Amerika Serikat merasa khawatir. Itulah mengapa Amerika Serikat memutuskan untuk terlibat dalam perang Vietnam dan mendukung Vietnam Selatan yang berkarakter liberalis. Selama masa peperangan, Amerika Serikat berusaha untuk membantu Vietnam Selatan dengan tujuan agar tidak semakin menyebarnya paham komunisme di negara bagian tersebut. Hal tersebut karena dianggap sangat membahayakan bagi eksistensi Amerika Serikat sebagai penganut demokrasi liberal. Apakah dari Salsa ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi sedikit kekhawatiran Amerika Serikat terhadap menyebarnya kekuatan komunisme yang gencar dari Vietnam Utara. Jadi itu alasannya dia membantu Vietnam Selatan. Baiklah, terima kasih kepada Salsa. Apakah Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Salsa. Alasan kenapa Amerika Serikat membantu Vietnam Selatan karena Amerika Serikat takut akan tersebarnya komunisme di wilayah Asia. Karena pada saat itu Vietnam Utara sudah dibantu oleh Uni Soviet dan Republik Tiongkok, yang dimana dua negara tersebut adalah dua negara besar komunisme. Dan jika dibiarkan, paham komunisme akan terus menyebar ke wilayah Asia, Asia Timur hingga Asia Tenggara. Sekian. Terima kasih, Noval. Apakah masih ada tambahan? Pertanyaan nomor 1. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan fokus untuk kelompok 2 yang selatan. Yang kita ketahui, Vietnam Selatan ini awal mulanya Vietnam itu berapa, Nak? Awal mulanya Vietnam itu ada
Satu, hanya negara Vietnam saja. Tetapi setelah maksudnya pengaruh Prancis, dia ingin menguasai di situ, dia ingin membuat negara boneka di Vietnam. Kita berada di tahap yang keenam, yaitu tentang evaluasi. Nah, soal pertama, apa kepentingan yang mendasari keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam? Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, mengapa politik apartheid begitu ditentang baik di Afrika Selatan maupun seluruh dunia? Silakan kelompok berapa dulu yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Kelompok 5, silakan. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari di hari ini yaitu untuk materi apartheid. Apartheid sendiri adalah legalisasi terhadap orang kulit hitam yang dilakukannya diskriminasi oleh orang kulit putih. Apartheid berakhir pada tahun 1993 setelah dipilihnya Nelson Mandela sebagai presiden pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum. Dan akhirnya dunia mencekam sistem apartheid dengan keluarnya Afrika dari PBB dan keluar dari Persemakmuran Inggris. Untuk berakhirnya perang Vietnam Selatan, berakhirnya perang Vietnam Selatan karena kekalahan Vietnam Selatan atas serangan dari Vietnam Utara, yang dimana membuat Amerika kehilangan pasukan sebanyak 500.000 tentara, dan Vietnam Selatan rakyatnya memihak kepada Vietnam Utara sehingga melemahnya kekuatan di Vietnam Selatan. Namun hal yang ditakuti Amerika akan terjadinya dua perang tersebut telah terjadi, yang dimana pada akhirnya pengaruh komunisme tersebar di Asia Tenggara. Sekian dari saya. Ya, aplaus untuk kelompok. Aplaus untuk kelompok 5 atas kesimpulan yang sudah diberikannya. Siapa sih dan kondisi kita dalam proses pembelajaran hari ini? Pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Untuk materi sangat mudah dipahami karena kita belajar dengan berkelompok dan saling bertukar opini. Ya. Dan suasana belajarnya sangat tenang dan kondusif. Sehingga mudah untuk memahami materi ya. Ya, kami mudah memahami materi. Ya, sekian. Tepuk tangan soal pembelajaran kita hari ini sudah di penghujung. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami dan tujuan pembelajaran kita tadi tercapai, bahwa dengan model pembelajaran, metode pembelajaran group investigation, anak-anak bisa memahami materi tentang runtuhnya Vietnam Selatan dan berakhirnya apartheid. Nah, dan semoga nanti anak-anak kedepannya lebih bagus lagi dalam proses pembelajaran, dan kelemahan kekurangan yang terjadi hari ini mudah-mudahan besok tidak terjadi lagi, dan kita lebih siap lagi untuk menghadapi pembelajaran. Ya, nak? Untuk materi kita selanjutnya, silakan anda baca buku di rumah tentang nanti terjadinya konflik di Timur Tengah ya. Nah, silakan anda baca bukunya nanti di rumah sebelum pembelajaran kita mulai. Kita cukupkan sekian dulu pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah.